Gue kasih tahu sama lo ya, konten prank lo sampah. Iya, gue bilang konten prank lo sampah. Kenapa? Lo tonton sampai habis nih. Sebelum gue jelasin kenapa konten prank lo sampah, mendingan lo subscribe dulu. Klik belnya, komen nanti. Oke? Yuk. Kenapa gue bilang konten prank lo sampah? Karena konten prank yang ada kebanyakan di YouTube yang dibuat itu tidak memenuhi kaidah-kaidah prank yang ada. Gue jelasin. Menurut Wikipedia, prank is a practical joke. Okay? To trick or play on someone generally cause the victim to experience embarrassment, perplexity, confusion, or discomfort. Okay? Prank is a practical joke. Those most practical joke, generally light-hearted and without lasting impact. They aim to make the victim feel humbled or foolish, but not victimize or humiliate. Situ bedanya. Okay? Those practical jokes are affectionate gesture of humor and designed to encourage laughter. That's prank. Menurut Wikipedia. Yang terjadi sekarang? Lo bisa tahu sendiri kan? Biasanya, prank itu dibuat dan ditayangkan dengan seizin korban. Kalau kita lihat tayangan-tayangan di luar, setiap membuat prank, itu at the end mereka akan kasih tahu bahwa ini prank. Dan biasanya, di balik layarnya, setelah mereka tahu itu prank, maka tim produksinya akan minta izin bahwa ini akan disiarkan, akan dilihat ekspresinya, dan ada biasanya ada release letter dari si victim. Jadi semua sama-sama menganggap ini bagian dari humor, gitu. Itu prank yang benar kalau menurut gua. Bukan prank yang membuli, prank yang mengasar-ngasari orang, mengata-ngatain dan segala macamnya. Itu bukan prank. That's bullying. That's harassment. There's no respect. Jadi, makanya kenapa gue bilang prank yang lo buat dengan cara membuli, dengan cara mengharas, tanpa kemudian meminta izin bahwa apa yang lo kerjakan itu akan ditayangkan di publik, itu sampah. You disrespect people. You disrespect your victim, you disrespect prank itself. Gitu. Mendingan lo buat prank yang udah di setup sekalian, gitu. Udah jelas-jelas itu setapan, pranknya juga ngaco, nggak apa-apa. Gitu. It's part of your human. Tapi bukan lo bilang gue akan ngeprank, terus lo main buat-buat aja, habis itu setelah berhasil mengerjain orang, bukan ngeprank ya, setelah lo berhasil mengerjain orang dan lo kabur, lo nggak minta izin, lo nggak bilang bahwa ini prank, lo nggak bilang bahwa lo nggak minta maaf, lo nggak minta rilis dan segala macamnya. That's wrong. That's not a prank. Sekali lagi, that's not a prank. That's bullying, that's harassment. Gitu. Jadi, tolong berpikir sebelum lo membuat konten prank. Banyak konten-konten prank yang bagus juga kok. Bukan semuanya sampah. Gitu. Tapi mereka membuat konten itu secara benar. Gitu. Ada orang yang mengerjai, ada orang yang dikerjai, dan pada akhirnya dua-duanya paham dan dua-duanya mengerti bahwa ini merupakan suatu konten
dan akan ditayangkan di media manapun gitu. So no hard feeling, they just laugh on the situations, they just laugh on their own foolish, and they just want to share with everybody gitu. Jadi apapun kegiatan pembuatan konten yang pada akhirnya menyakitkan seseorang tanpa meminta izin, tanpa melalui proses-proses yang benar dan segala macamnya, that's not prank. Gue gak ngerti kenapa bisa dibilang itu prank. Gitu. Apakah semua hal yang mengerjain itu prank? Apakah semua yang membuli itu bisa dibilang prank? Jadi tipis banget kan batasan antara kita ngerjain orang dan membuat prank konten. Coba lo pikir gimana perasaan para victim yang telah lo buat seperti itu. Coba seandainya lo tempatin diri lo di tempat mereka. Lo yang menjadi victim dari kerjaan yang lo buat itu. Gimana perasaan lo? Well, I'm nobody. I just try to make a nice content, a good content to share with everybody. This is just my own opinions. Terserah lo mau menganggap ini benar atau enggak, but this is my opinions. Dan gue selalu berusaha untuk membuat konten yang menurut gue informatif, insya Allah benar gitu. Atau paling enggak gue mencoba mengkonfirmasikan semua informasi ke narasumber gue. Jadi gue kayaknya masih belum ataupun masih tidak berminat untuk membuat konten-konten seperti itu, meskipun harus diakuin konten-konten prank kayak gitu, konten-konten gue nggak mau sebut itu prank lah, konten-konten yang kayak gitu cepet banget viral, cepet banget untuk naikin viewer, subscriber dan segala macamnya. But it's just not me gitu. For those who already make those kind of content, gue cuma mau bilang, don't shit where you eat. Lu udah dikasih fasilitas, lu udah dikasih platform untuk berkarya. If you already done that, that's it, cukup. Moving forward, please create a good content at least. Konten-konten yang ya terserah lo masih mau ngeprank, tapi prank lah yang bener gitu loh. Give objektif prank atau apalah istilahnya kayak gitu, tapi nggak cuman hit and run, lo tinggalin korban lo kayak gitu cuman buat diambil ya viewernya aja, cuman buat dibilang viral dan segala macamnya, dan lo bangga bahwa itu prank, which is not. So kayak itu aja opini gue malam ini. Cukup emosional sih sebetulnya, cuman ya gue agak terganggu aja dengan apa kejadian-kejadian yang sebetulnya udah lama sih. Gue cukup terganggu dengan banyak konten-konten yang ada di platform-platform yang mereka bilang bahwa ini adalah prank dan segala macamnya, but which is not. Itu purely ngerjain, purely ngebully, purely ngeharas gitu. Seperti tadi gue bilang, menurut gue kalau prank itu lo pada akhirnya harus mengasih tahu pada korban bahwa ini adalah prank, dan lo harus bilang ke mereka bahwa ini akan gue tayangin ke platform-platform media gue, dan si korban harus bilang iya atau tidak gitu. Kalau enggak ya jangan ditayangin dong. Kalau mereka bilang iya, that's fine,
Kalau perlu, lo bikin release letter. Jadi di kemudian hari, lo juga nggak dapat masalah. Baik itu secara hukum ataupun segala macamnya. Karena kedua pihak sudah menyetujui. Gitu. Nggak masalah lo buat konten prank tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Nggak masalah lo mau membuat kayak social experiments tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Tapi setelah semua itu terbongkar misalnya, setelah prank lo sudah jalanin dan sukses, lo harus ngasih tahu ke orang tersebut bahwa ini prank. Sekali lagi lo harus minta izin bahwa gue akan tampilin ini. Kalau dia keberatan, kalau dia merasa malu, lo jangan tampilin, lo delete. Atau misalnya mereka bilang, oke, lo tampilin bagian ini aja, dan lo tampilin bagian tersebut. Enggak semua. Gitu. Semua yang kita lakukan pasti akan mendapatkan akses di kemudian hari. Karena media-media content creator, semua yang kita lakukan akan mendapatkan timbal balik di kemudian hari. Jadi jangan sampai kitanya malah yang jadi kena prank. Gitu. Oke, selamat berpuasa pada bulan Ramadan. Untuk yang berpuasa, selamat menikmati work from home. Tetap stay safe, jaga jarak, social distancing, physical distancing, jangan bandel. Kalau kata pemerintah, nggak usah mudik, tetap di mana sekarang lo berada, nggak usah neko-neko. Dan jangan lupa subscribe, pencet belnya, di like, di komen, dan lo boleh share juga. Kalau lo mau ada hal-hal yang ingin lo ketahui mengenai Brunei atau pendapat-pendapat gua mengenai kejadian yang ada di Indonesia pada akhir-akhir ini, lo boleh komen di bawah. Gua akan coba beropini menurut gua seperti saat ini. Kalau enggak ya gua nggak komen. Oke, itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.